Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini Abi akan menceritakan satu hikmah yang sangat luar biasa, yang semoga kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan manfaat dari kisah tersebut. Kisah ini Abi ambil dari kitab Jami' Karamatil Aulia, yaitu karya tulis dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di sini diceritakan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhraja fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Sahihaini, yaitu dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasah. Tidak ada bayi yang dapat berbicara saat baru lahir kecuali tiga. Yang pertama, Isa bin Maryam alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, di mana kita tahu dan cerita yang sangat masyhur bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan suci, wanita yang solihah, yaitu Ibunda Maryam. Ketika Ibunda Maryam melahirkan bayi Nabi Isa alaihissalam, masyarakat saat itu kaum Nasrani memfitnah atau memaki-maki Ibunda Maryam, mengatakan melakukan perzinahan dan lain sebagainya, hingga atas izin Allah bayi Nabi Isa alaihissalam kemudian bersaksi bahwa ibunya adalah wanita yang solihah, wanita yang suci, dan ini adalah salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Di sini disebutkan yang kedua, wasobiyun fi zaman Jurid an-Nasik. Bayi kedua adalah bayi pada zaman Jurid an-Nasik, sang ahli ibadah. Wasobiyun akhar, dan yang ketiga bayi yang lainnya. Riwayat menyebutkan sobiyun akhar ini adalah bayi yang ketika Nabi Yusuf alaihissalam difitnah melakukan perzinahan dengan Zulaikha, maka ada seorang wanita yang membawa bayi, dan bayi itu baru lahir, lalu baru dilahirkan, lalu bayi itu bersaksi bahwa Yusuf tidak bersalah dan mengatakan, seandainya ingin tahu siapa yang bersalah, maka lihatlah pakaian Nabi Yusuf. Apabila yang robek bagian depan, maka Yusuflah yang bersalah. Namun apabila yang robek bagian belakang, Zulaikhalah yang bersalah. Dan kisah lengkapnya di lain kesempatan akan Abi ceritakan. Amma Isa faqad araftumuh. Adapun tentang Nabi Isa kita sudah tahu
ceritanya. Wa amma Juraij, adapun tentang Juraij, fakana rajulan abidan bi Bani Israil wa kanat lahu Juraij ini hidup pada masa Bani Israel dan ia hidup dengan ibundanya. Ia tinggal dengan ibundanya. Fakana yauman yusalliya idza staqat ilaihi ummuh. Suatu hari Juraij sedang berada di tempat ibadahnya, sedang melaksanakan sholat. Lalu ibundanya ada keperluan dengan dirinya dan mengetuk pintu kamarnya atau pintu tempat ibadahnya. Faqalat, ya Juraij. Ibundanya memanggil Juraij, wahai Juraij. Faqala, ya Rabbi, as-salatu khairun am ru'yatiha. Juraij yang sedang sholat mendengar panggilan dari ibundanya, tetapi dalam hatinya bergejolak, bertanya-tanya, manakah yang lebih utama? Menjawab panggilan ibundanya, menghampiri panggilan ibundanya, ataukah memenuhi panggilan Allah, ataukah melanjutkan sholatnya, ya, melanjutkan sholatnya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakah yang lebih utama? Ini pikiran Juraij saat itu. Tentunya Abi tidak ingin membahas dari sudut pandang fikih, karena nanti ada beberapa penjelasan atau ada hal-hal yang dibolehkan atau ada cara-cara yang dibolehkan dalam menjawab panggilan orang tua atau panggilan yang terdesak. Summa shalah. Maka dalam hal ini Juraij tetap melanjutkan sholatnya dan mengabaikan panggilan ibundanya. Fada'at husaniyan, ibunya memanggil untuk yang kedua kalinya. Faqala misla dhalik, ibundanya setelah memanggil kedua kali, Juraij pun mengabaikannya. Hatta qala salasa marrah, dan dipanggil ketiga kalinya, wa kana yusalliya wa yad'aha. Dan di panggilan yang ketiga, Juraij masih tetap mengabaikan panggilan ibundanya, ia pun melanjutkan sholatnya. Fastadda dzalika ala ummihi, maka ibundanya marah. Karena ibundanya sudah 3 kali memanggil, namun Juraij tidak juga menyahutnya, Juraij tidak juga menghampirinya. Qalat, maka berkata ibundanya, Allahumma la tamuthu hatta tarayahul mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai ia melihat perempuan pelacur, perempuan zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ibundanya marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang dapat memberatkan anaknya. Kenapa demikian? Likulli qaulin du'ain. Setiap perkataan adalah doa, terlebih adalah perkataan ibunda. Maka Abi mengingatkan kepada kita semua sebagai orang tua, jangan sampai mengatakan perkataan yang tidak baik, doa-doa yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ibundanya mengatakan, ya Allah, jangan sampai engkau matikan anak hamba sampai ia melihat perempuan pelacur atau perempuan pezina. Wa kanat zaniyata hunaka. Dan di kampung itu terdapat seorang wanita tukang zina yang memang memiliki kecantikan yang luar biasa. Ia mengatakan tidak ada laki-laki yang tidak dapat ia goda, bahkan termasuk Juraij sekalipun dapat ia taklukkan.
dengan kecantikan dirinya. Faqalat lahum, maka wanita pezina ini mengatakan kepada masyarakat, ana aftana Juraijan hatta yazna. Aku dapat menggoda Juraij, aku dapat menaklukkan Juraij sehingga ia nanti bisa berzina dengan diriku. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Lalu perkataan wanita ini dengan sombongnya, tidak ada laki-laki di kampung ini yang tidak dapat digoda oleh dirinya. Lalu ia mendatangi rumah Juraij. Fa'atathu falam tuqaddiru ala syai'in. Namun apa yang terjadi para pemirsa yang dimuliakan Allah? Ketika wanita ini mendatangi rumah Juraij, berniat ingin melakukan perbuatan zina dengan Juraij, ingin merayu Juraij, namun Juraij terkenal sebagai Juraij an-Nasik, sang ahli ibadah yang tidak akan tergoda dengan maksiat, tidak akan tergoda dengan bujuk rayu dari wanita ini. Ditolak oleh Juraij. Diajak oleh wanita ini, Juraij menolaknya. Wa kana hunaka ra'a ya'wi bil laili ila asli sauma'atihi. Karena wanita ini merasa kecewa, merasa dihinakan oleh Juraij. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wanita yang sudah kepalang tanggung sombongnya, na'udzubillah, sombongnya luar biasa. Ia mengatakan dia paling cantik, akan menggoda semua laki-laki, akan tunduk kepadanya, bahkan termasuk Juraij. Namun ketika ditolak oleh Juraij, standarnya berubah. Bagaimanapun caranya, saya harus melakukan tindakan apapun demi menjaga nama baik. Ya, sebenarnya memang sudah buruk namanya. Menjaga reputasi dia sebagai wanita paling cantik di kampung tersebut. Akhirnya wanita ini berjalan pulang, melihat ada seorang pengembala kambing, Ra'al Ghanam, yang sedang beristirahat di gubuknya karena kelelahan setelah mengembala kambing seharian. Falamma a'yaha rawadat ra'a an-nafsiha. Pelacur ini mendatangi pengembala kambing tersebut yang sedang beristirahat dan mengajaknya, merayunya untuk melakukan perzinahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Fa'ataha fawaladat. Akhirnya terjadilah perbuatan zina di antara mereka yang menyebabkan beberapa bulan kemudian wanita ini hamil dan kemudian melahirkan. Summa qalat walladhi hadha min Juraij. Wanita ini memfitnah Juraij dengan mengatakan, wahai masyarakat Bani Israel, bayi ini adalah bayi hasil perzinahan diriku dengan Juraij yang kalian anggap sebagai tukang ahli ibadah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat akhirnya terprovokasi, masyarakat akhirnya termakan isu berita bohong tanpa melakukan tabayun terlebih dahulu. Fa'atahu Banu Israel wa kasaru sauma'atuhu wa syatamuhu. Akhirnya Bani Israel mendatangi rumah Juraij, tempat ibadah Juraij, dan kemudian menghancurkan tempat ibadahnya, membakar tempat ibadahnya, dan mencaci maki Juraij dengan kata-kata yang tidak baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini dilakukan oleh masyarakat Bani Israel yang termakan isu, termakan berita bohong. Maka pelajarannya hendaklah bagi kita semuanya, jangan sampai terburu-buru menjustifikasi seseorang, menghakimi seseorang, menghukum seseorang tanpa kejelasan, tanpa berita yang jelas. Apa yang terjadi? Juraij ditangkap, Juraij
dihinakan, dicaci maki, tampang seperti ahli ibadah, tapi perbuatan seperti setan, seperti iblis, dengan cacian dan makian yang sangat luar biasa. Namun Juraij tidak melawan. Juraij hanya terdiam dan seolah ia bermuhasabah, mengingat dosa yang telah ia lakukan kepada ibundanya. Karena dulu ibundanya memanggilnya, tetapi mengabaikan panggilan ibundanya, dan ibundanya berdoa, jangan matikan Juraij sampai dia melihat atau sampai dia difitnah dengan perempuan pezina. Ini. Fasalla wada'a summa nakhosal gulam. Setelah itu Juraij meminta kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan petunjuk oleh Allah mana yang benar dan mana yang salah. Setelah berdoa kepada Allah, Juraij kemudian mengangkat telunjuknya dan menunjuk kepada anak kecil atau bayi yang baru dilahirkan dari pelacur tersebut. Qala Abu Hurairah kemudian melanjutkan hadis ini dan mengatakan, ka'anni anzura ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala biyadi, ketika beliau berkata ya, dengan tangannya, atau mencontohkan apa yang dilakukan oleh Juraij An-Nasik kepada bayi tersebut dengan mengacungkan telunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Juraij mengatakan, ya gulam, man abuka. Ditunjuk perut daripada bayi tersebut dengan telunjuk Juraij, ya gulam, man abuka. Wahai bayi, siapakah bapakmu? Faqala ar-ra'i. Maka bayi ini atas izin Allah, bayi ini berbicara, ia mengatakan ar-ra'i, tukang pengembala. Terkejutlah masyarakat saat itu mendengar ucapan dari bayi tersebut, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan membuat masyarakat sangat terkejut dan sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat yang menghakimi Juraij tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu. Fanadamal qaumu ala ma kana minhum wa'tadaru ilaihi. Masyarakat menyesal, kemudian masyarakat berjanji, mengucapkan kata-kata, mengucapkan janji-janji dan mengatakan kepada Juraij, waqalu bania atau nubanniya sauma'ataka min dahabin aw fiddah. Kami akan membangun tempat ibadahmu wahai Juraij. Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu wahai Juraij, minadz-dzahabi wa fiddah, dari emas dan perak, sebagai bentuk penyesalan kami karena telah membakar rumahmu atau membakar tempat ibadahmu. Namun Juraij mengatakan fa'aba alaihim wa banaha kama kanat. Juraij menolak tawaran dari masyarakat Bani Israel dan mengatakan, bangunkan saja rumahku seperti semula. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah dari Juraij, sang ahli ibadah yang dia terkena fitnah lantaran doa dari ibundanya. Pelajarannya adalah, yang pertama, jangan pernah kita mengabaikan panggilan orang tua kita. Kepada anak-anak, apabila orang tua kalian membutuhkan kalian, memanggil kalian, apabila tidak ada uzur syar'i atau ada keperluan yang sangat mendesak,
yang sekiranya kita bisa memenuhi panggilan orang tua, maka segeralah memenuhi panggilan mereka. Dan jangan sampai kita mengatakan perkataan yang tidak baik kepada mereka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah yang lembut-lembut kepada kedua orang tua kita, jangan sampai menyakiti hati mereka. Karena ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Dan yang kedua, kami memberikan nasihat kepada diri kami dan kepada orang tua, jangan sampai kita sebagai orang tua, wabil khususnya seorang ibu, mengatakan, mendoakan perkataan yang tidak baik kepada anak-anak kita, memanggil dengan panggilan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Likulli qaulin du'ain. Setiap perkataan adalah doa, dan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan doa buruk sekalipun. Apabila seorang ibu yang mengatakannya, orang tua kita mengatakan yang buruk, maka bisa jadi doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua bermohon kepada Allah agar kita dijadikan orang tua yang lebih santun, dijadikan sebagai orang tua yang lebih bijaksana mendidik anak-anak kita dan memanggil anak-anak kita dengan panggilan yang baik-baik. Dan juga kepada anak-anak, penuhilah panggilan orang tua dan jadilah anak-anak yang solih dan solehah. Itu saja yang dapat Abi sampaikan, semoga bermanfaat. Tubu ilallah bidzikril maut, mari bertobat kepada Allah dengan mengingat kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.